Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emia dari NIM 24101006. Di sini saya akan membahas pembelajaran bahasa Indonesia mengenal puisi. Sekarang mari kita bahas pembelajaran bahasa Indonesia tentang puisi. Pengertian puisi. Puisi adalah karangan teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi, dalam puisi, kita dapat menyampaikan rasa kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Ciri-ciri puisi ada 4. Yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Umumnya setiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperindah bunyi. Seperti contoh penggunaan kata dalam puisi. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi puisi kerap memperhatikan rima. Rima adalah pengulangan bunyi, baik dalam larik atau baris atau akhir saja. Rima bisa berbunyi a atau ab. Dan yang keempat, puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Di sini ada juga tujuan puisi. Ekspresi emosi dan pengalaman pribadi puisi sering digunakan sebagai medium untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan pengalaman pribadi penulis. Yang kedua, pemikiran filosofis dan refleksi. Beberapa puisi bertujuan untuk menyelidiki pertanyaan filosofis atau mengeksplorasi pemikiran mendalam. Yang ketiga, pemberian makna simbolik. Puisi seringkali memanfaatkan simbolisme untuk menyampaikan makna yang lebih dalam dan kompleks. Dan yang keempat, estetika dan keindahan. Puisi sering kali mengejar keindahan estetika dalam pemilihan kata, ritme, dan penguturan struktural. Nah, di sini ada juga jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbagi menjadi 2, yaitu balada dan romansa. Perbedaannya, kalau balada ialah jenis puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa maupun tokoh pujaan. Sedangkan romansa adalah jenis puisi yang bercerita tentang kisah atau percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Sedangkan puisi lirik adalah puisi yang mengungkapkan berbagai perasaan penyairnya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu elegi, serenada, dan ode. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka dari isi penyairnya. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sedangkan ode merupakan jenis puisi yang berisi pujian yang dapat ditunjukkan untuk seseorang, sesuatu hal maupun sesuatu keadaan. Dan yang ketiga, puisi deskriptif. Puisi deskriptif adalah puisi di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan, peristiwa, benda, maupun suasana yang menarik perhatiannya. Puisi deskriptif terbagi menjadi 2, yaitu satire dan puisi kritik sosial. Yang pertama, puisi satire. Puisi satire adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, tetapi dengan cara menyindir atau menyatakan hal yang sebaliknya. Sedangkan puisi kritik adalah puisi yang sosial, juga merupakan jenis puisi pengungkapan ketidakpuasan penyair terhadap suatu ketidakadaan, tetapi dengan cara membeberkan atau menyebarkan ketidakadilan yang terjadi. Di sini juga ada bentuk penyampaian puisi. Yang pertama, membacakan puisi. Sesuai dengan namanya, membacakan puisi berarti menyampaikan puisi dengan bahasa lisan atau melalui ucapan. Yang kedua, deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah menyampaikan puisi secara lisan juga. Namun bedanya, penyampaiannya dilakukan dengan penuh penghayatan dan luapan kejiwaan.
bisa disertai dengan gerakan tangan atau kaki. Yang ketiga, pertunjukan puisi. Penyampaian puisi dalam bentuk pertunjukan dibagi menjadi musikalisasi puisi, dramatisasi puisi. Di sini juga ada unsur pembentuk puisi. 1. Majas dan irama. A. Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. B. Rama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. 2. Penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. 3. Kata-kata berlambang. Puisi juga mengandung kata-kata yang memiliki lambang. 4. Pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Di sini juga ada struktur puisi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh penyair. Yang kedua, nada. Suasana pengungkap sikap penyair terhadap pembaca. Sedangkan suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Yang ketiga, perasaan dalam puisi. Puisi mengungkapkan perasaan dari penyair. Jika penyair hendak mengungkapkan keindahan alam, maka sebagai sarana ekspresi, ia akan mengungkapkan imaji-imaji, majas serta diksi yang mewakili makna tentang keindahan alam. 4. Amanat-amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Pesan tersebut dihadirkan dalam ungkapan yang tersembunyi. Amanat akan selaras dengan tema dari puisi tersebut. Berbagai peluang dalam karir, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari ini adalah investasi penting untuk masa depan kita. Sekian yang dari saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.